Lu kalau ketemu dia ada ginian. Ini lompat mau 5 gitu. Masih banyak. Silakan katanya kalau kalian walaupun sobat juga. Acara juga amatiran ya. Ini pusing saya katanya. Ini diskusinya katanya. Kalau besok-besok kita ke kafe aja katanya. Tembak sana tembak sini sampai ke akhirat. Sialan. Aparat kurang ajar. Rakyat kecil dijadikan bahan percobaan. Sialan. Ini mengenai kasus PT CGS. Ternyata yang saya lihat di PT CGS ini, kenapa ya kawan-kawan menceritakan kesah-kesuh mereka masalah gaji upah kepada saya. Kebetulan mereka berdekatan dengan rumah saya. Kebetulan tetangga saya, dia bekerja di PT CGS, mengeluhkan bahwa pekerjaan mereka itu berat, cuman digaji sebesar 75.000 per hari. Dulu tuh kenal sama Jait, tokoh masyarakat di itu tuh kampung sebelah Argo. Dia ngenalin bahwa serikat itu gini-gini. Di perusahaan CGS itu banyaklah yang dilanggar. Saya keluarin semua unek-uneknya. Terus kata dia, wah itu sangat melanggar menurut undang-undang pun. Bahkan saya pun belum tahu itu undang-undang itu apa. Ya begitulah. Kami di sini lagi berjuang buat kawan-kawan buruh semua untuk mendapat hak-hak dari kaum kapitalis
yang telah menindas kami. Terima kasih juga Bung Johan telah membangkitkan kawan-kawan buruh. Awal mula ini ya Bung Johan yang mengasih tahu tentang adanya progresif. Dia sebagai pelopor pertama terjadi PT CGS ini. Kita membangun PT Progresif ini adanya serikat karena normatif perusahaan ini dilanggar semua. Dari UMK dan lain-lain normatif yang semua dilanggar, itu 11 normatif. Dari gaji sampai status kerja seseorang tuh nggak ada di sini, nggak jelas, sampai bertahun-tahun masih nggak jelas statusnya. Di situasi perusahaan itu sangat buruk di sini. Dari penggajian, dari sistem kerjanya juga, dari sistem lemburnya, pembayaran gajinya juga, istilah sangat buruk di sini. Pekerja juga P3-nya juga nggak ada. Dari barang-barang tajam nggak pakai sarung tangan, air minum juga nggak ada di sini disediain. Istilahnya perusahaan ini memang bandel. Dari izin bangunannya juga belum tentu ada. Ini juga perusahaan di lingkungan pemukiman warga juga. PT CGS tadinya di kawasan, pindah ke daerah perkampungan karena dari kawasan udah keciduk sama serikat. Sekarang di perkampungan juga udah keciduk sama serikat, makanya mereka juga masih ngeles juga. Dari 11 normatif yang dilanggar, perusahaan juga belum bisa memenuhi 11 normatif itu. Karena adanya serikat, kami bernegosiasi sampai sekarang, detik ini juga kami masih memperjuangkan hak-hak buruh yang udah dilanggar sama PT CGS Indonesia. Kalau perundingan kami, kalau kami hitung, itu udah hampir 8 kali perundingan. Dari Dinas Tenaga Kerja kami udah 4 kali. Di dalam perusahaan kami udah 2 kali. Di luar kami di tempat-tempat makan sama perusahaan udah 2 kali. Semuanya hasilnya nihil, masih deadlock. Ya tentang pelaporan anti serikat kami udah nyampe Polda Metro Jaya. Bahkan pelaporan tentang pemukulan anggota kami juga sama manajemen yang sudah memukul anggota kami, Dewan Perwakilan Pusat DPP, udah kami pelaporkan ke Polda Metro Jaya. Jangan takut yang pihak kepolisian, mereka itu pengayom masyarakat. Kita di sini sedang menuntut hak kita dan perusahaan yang sudah bersalah. Mereka tidak menjalankan undang-undang ketenagakerjaan, mereka tidak memberikan hak-hak kalian. Jadi, saya rasa polisi harusnya berpihak kepada masyarakatnya. Betul. Semangat hari ini berjuang ya. Semangat. Tunjukkan semangat kita, kompakan kita. Kita di sini bukan untuk membuat kerusuhan, tapi kita hanya ingin menuntut hak-hak kita yang selama ini tidak diberikan oleh pihak perusahaan. Benar. Perusahaan ini nakal. Perusahaan ini bersalah. Salah. Kalau polisi emang mau menjalankan tugasnya, siapa yang bersalah, dia yang ditangkap. Betul. Kita atau pengusaha yang salah. Terima kasih. Salam sehat selalu buat kawan-kawan. Salam semangat buat situasi dan kondisi di perusahaan, soal pekerjaan itu sangat, kalau menurut saya itu sangat miris ya, jauh dari kata layak, dari sisi keamanan, dari semua normatif itu semuanya dilanggar oleh perusahaan. Gaji di bawah UMK, K3-nya tidak ada, jaminan kesehatan untuk pekerja pun sangat jauh, bahkan hampir tidak ada. Kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh mempunyai etikat baik sebenarnya untuk berkomunikasi, berdiskusi dengan pihak manajemen. Tapi sangat disayangkan dalam beberapa pertemuan-pertemuan dengan pihak manajemen tidak mempunyai etikat baik, membuka diri untuk bernegosiasi atau untuk berdiskusi, membahas persoalan-persoalan undang-undang ketenagakerjaan atau hak-hak normatif buruh. Ya, prosesnya, tahapan kami sebenarnya secara litigasi hukum sudah kami jalankan dalam proses pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja, ke pengawasan. Surat kami masuk setanggal 15 September, sudah disikapi oleh pengawasan Dinas Tenaga Kerja. Hasilnya adalah sidak, turun ke lapangan. Dan ditemukan dalam isi nota pengawasan itu adalah ada pelanggaran, 12 pelanggaran yang terjadi di PT JGS Indonesia yang tidak dijalankan oleh pihak perusahaan PT JGS Indonesia.
gugup. Kalau mulut kau buka melulu di mana-mana. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Kami tegas kepada pihak manajemen, tolong jalankan aturan hukum, jalankan aturan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau kemudian pihak perusahaan tetap mengotot mengikuti aturan ketenagakerjaan, maka secara organisasional kami akan terus melakukan mogok prosedur. Ya, awalnya kan sempat ragu juga karena masih banyak lah di dalam perusahaan yang non serikat, yang nggak terlalu kompak, tidak terlalu solid, tidak seperti anggota kita. Tapi pada akhirnya pas kita melakukan gebrakan mogok kerja, ternyata ada sedikit shock terapi buat perusahaan yang akhirnya kita diberikan ruang untuk berunding seperti itu. Ya kita harus mogok, harus melakukan mogok seperti ini, dan kawan-kawan di sini pun ya semuanya pengen mogok karena pengen tuntutannya itu dipenuhi. Ya kalau misalkan tuntutannya nggak dipenuhi ya kita akan tutup pabrik ini. Mogok sih pertama saya memang khawatir sih, karena memang belum pernah menjalankan mogok kerja. Ya pertama khawatir, takut ada tindakan dari pihak manajemen khususnya HRD. Tapi setelah kesini, setelah kompak, ternyata saya tidak sendiri, semuanya pun semangat gitu. Kita mogok sesuai prosedur, bahkan kita mediasi bipartit itu udah 3 kali. Nah pertemuan ketiga sampai DPP kita diusir-usir lah, digepukin ya. Nah kita lanjut lagi ke tripartit yang didampingi oleh pihak dinas tenaga kerja. Ya akhirnya kami mengajukan buat mogok. Ya sekarang kan terjadinya mogok prosedur akibat gagalnya perundingan perusahaan yang sudah diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan. Ya, kenapa terjadinya mogok sampai saat ini? Itu karena kami berlandaskan tidak pernah ada titik temunya perundingan, tidak pernah ada menghasilkan apapun, kesepakatan apapun setiap kami berunding dengan perusahaan. Karena saat ini kami merasa mogok kami sah secara undang-undang. Pengusaha nakal, tangkap, adili, dan penjarakan. Pengusaha nakal, tangkap, adili, dan penjarakan. Maka dalam konstitusional Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 137 145, mogok prosedur kalian adalah dijamin oleh negara, diatur oleh konstitusi. Siapapun yang menghalang-halangi, siapapun yang menangkap kawan-kawan melakukan mogok prosedur, sanksinya adalah pidana, dikurung penjara 4 tahun.
adanya serikat ya kita tahu bahwa PT CGS ini pelanggarannya banyak, dari upah, status. K3 juga di sini nggak ada ya. Ini cuma jadi spanduk doang. Awalnya saya diajak ikut serikat sama Asep. Awalnya ragu karena banyak orang yang ngomong serikat tuh kayak gini gitu, jelek lah apalah, banyak celotehan orang. Tapi sekarang saya yakin serikat itu nggak seperti itu, seperti itu, seperti itu. Pertama saya kenal serikat, saya dikenalin sama A Iwan sama A Hendra. Awalnya sih takut, ragu, takutnya sih takut di PHK kayak gitu. Tapi saya, maksudnya abang saya, ngejelasin tentang serikat tuh kayak gimana. Dia juga termasuk pengurusnya gitu. Jadi lama-kelamaan saya tahu kalau serikat tuh benar gitu. Aduh. Aduh. Dalam kondisi sekarang setelah deadlock atau gimana? Ya. Ya mogok. Mobil komando. Ya, kita biarkan kawan-kawan delegasi di sana. Nanti kalau laporannya kawan-kawan delegasi di sana tidak juga ada yang menerima, mohon maaf Bapak-Bapak kepolisian. Ini adalah penghinaan bagi kami rakyat kecil, Bapak-Bapak kepolisian. Salam damai sejahtera buat teman-teman keluarga besar Federasi Progresif Sentral Gerakan Buruh Nasional PTP CGS Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf keterlambatan saya. Tadi saya sedikit ada problem lah di keluarga anggota untuk mengadvokasi. Poinnya prinsipnya adalah apapun hasil keputusannya tetap demokratisnya ada di kawan-kawan. Saya cuma berusaha untuk memfasilitasin, berusaha untuk mempertarungkan dalam perundingan nanti. Apapun hasilnya, saya berharap teman-teman tetap solid. Kalau kemudian pihak perusahaan sudah tidak mempunyai etikat baik, apa yang ditawarkan serikat pekerja adalah tujuannya adalah baik sebagai mitra, ya kami akan ngambil sikap secara tegas bahwa kita akan pidana. Saya minta teman-teman
semua masa anggota, tidak ada satupun di luar, ya. Dikumpul, maksudnya di dalam, di pos, duduk di situ semuanya. Oke? Nanti kita coba untuk masuk. Goyang nah. Suatu malam ketika perut lapar sudah terisi nasi putih. Wahai kau Pak Tani dan juga Bu Tani, tolonglah ceritakan padaku sebuah dongeng kuno tentang nasi putih, padi menguning dan sawah menghijau. Nah, persoalannya adalah di sistem hari ini. Sistem kebijakan-kebijakan pemerintah terlalu liberal yang kemudian membuka ruang investor untuk masuk, tidak disosialisasikan dulu tentang program-program, aturan-aturan, mekanisme tentang hubungan industrial atau tentang ketenaga kerjaan. Kami sadar bahwa hari ini gerakan buruh sudah tidak kayak gerakan buruh 2012. Sejarah membuktikan gerakan buruh di tahun 2012 banyak dilakukan oleh teman-teman serikat buruh atau serikat pekerja, melakukan perlawanan-perlawanan, gerakan yang radikalisasi, melakukan sweeping, penutupan pabrik, termasuk juga penutupan akses keluar masuk ekonomi pemodal, yang kemudian tuntutan-tuntutan teman-teman buruh secara signifikan menang. Tetapi hari ini kami sadar bahwa kondisi hari ini adalah gerakan buruh masih lemah. Tapi kami tidak menutup mata bahwa kedepannya adalah persoalan ini adalah kontradiksi antara pekerja atau sosial di masyarakat pekerja dengan pihak pengusaha akan menjadi perlawanan yang besar kalau kemudian disadari bahwa kondisi hari ini secara material objektifnya buruh hari ini tertindas, tereksploitasi oleh kondisi-kondisi kontradiksi di dalam pabrik. Maka itu suka tidak suka pasti ada perlawanan spontan, ada perlawanan yang sangat tinggi dilakukan oleh buruh. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa perlawanan spontan itu harus diorganisir. Perlawanan yang maju itu harus diorganisir. Yang mengorganisir adalah serikat pekerja atau serikat buruh, wadah organisasi. Yang kita maksud adalah organisasi-organisasi yang maju, yang kemudian diarahkan meradikalisasi gerakan buruh, persatuan buruh untuk menuntut hak-hak buruh, mesejahterakan buruh, dan menegakkan perlindungan kaum buruh yang ada di Kabupaten Bekasi maupun ada di Indonesia.
hasil perundingan tadi sama orang perusahaan, kita udah statement ada beberapa poin yang disetujui anggota serikat dan perusahaan juga. 1. Manajemen menerima kembali 12 karyawan yang telah di PHK. Yang kedua, terkait spanduk dan banner harus dibersihkan. Yang ketiga, penarikan berkas laporan di Polda Metro Jaya dan pelaporan anti serikat di Disnaker Tenaga Kerja. Yang keempat, terkait upah dan status karyawan akan dimeetingkan kembali. Yang kelima, terkait untuk batas waktu meeting lanjutan pihak perusahaan tidak akan mem-PHK semua anggota serikat. 60 karyawan, data terlampir ada di perusahaan. Pihak serikat secara tertulis atau organisasi akan menerbitkan tentang bahwa perusahaan ini sudah ada niat baik sama orang serikat buat tembusan ke vendor-vendor yang telah mau cabut dari PT CGS Indonesia. Bendera serikat progresif siap berkibar di PT CGS Indonesia mulai besok. Terkait produktivitas efisiensi, karyawan menjadi tanggung jawab anggota serikat. Bagi yang mangkir atau alfanya jelek, anggota serikat tuh tidak wajib atau wajib perusahaan itu bakal mem-PHK karyawan yang alfanya banyak. Ya, itu mungkin beberapa poin perusahaan yang disetujui bahwa perusahaan akan menjalankan semua normatif. 3 poin dulu tentang upah, UMK, status yang jelas, karyawan tetap. Yang ketiga, pengurus sudah dimasukkan kembali tanggal 26 besok. Itu udah ada persetujuan dari kepolisian juga, dari karyawan juga, dan juga dari pihak manajemen juga, bahwa kita sudah deal, sudah ada kesepakatan bahwa kita udah ada mitra sama PT CGS Indonesia. Sekian dari saya sebagai ketua PT CGS Indonesia memberitahukan ya kejadian sekarang ya seperti ini. Sekarang perusahaan sudah menerima bahwa progresif itu ada benderanya di PT CGS Indonesia, udah diakui dan tidak ada anti serikat. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau perubahan teriak lawan, lawan. Ya mau perubahan teriak lawan, lawan. Ya mau kemenangan, ya mau perlawanan, ya mau perubahan teriak lawan, lawan. Hidup Bogor. Pesan sang ibu, tatkala aku menyarungkan pedang dan bersimpuh di atas pangkuannya, tertumpah rasa kerinduanku pada sang ibu. Tergetarlah seluruh jiwa ragaku, musnahlah seluruh api semangat juangku. Namun sang ibu berkata, anakku sayang, apabila kakimu sudah melangkah di tengah padang, tancapkanlah kakimu dalam-dalam dan tetaplah terus bergumam, sebab gumam adalah mantra dari dewa-dewa. Gumam mengandung ribuan makna. Apabila gumam sudah menyatu dengan jiwa raga, maka gumam akan berubah menjadi teriakan-teriakan yang nantinya akan berubah menjadi gelombang salju yang besar, yang nantinya akan mampu merobohkan istana yang penuh kepalsuan, gedung-gedung yang dihuni kaum munafik. Tatanan negeri ini sudah hancur, anakku. Dihancurkan oleh sang penguasa negeri ini. Mereka hanya bisa bersolek di depan kaca.
tapi membiarkan punggungnya penuh noda dan penuh lendir hitam yang baunya kemana-mana. Mereka selalu menyemprot kemaluannya dengan parfum luar negeri. Di luar berbau wangi, di dalam penuh dengan bakteri. Dan hebatnya, sang penguasa negeri ini pandai bermain akrobatnya. Tubuhnya mampu dilipat-lipat yang akhirnya pantat dan kemaluannya sendiri mampu dijilat-jilat. Anakku, apabila pedang sudah kau cabut, janganlah surut, janganlah bicara soal menang dan kalah. Sebab menang dan kalah hanyalah mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi muncul dari sebuah keinginan.